Gamifikasi itu sendiri artinya apa sih? Artinya sederhana membuat sesuatu menjadi game gitu ya. Gamifikasi artinya memasukkan elemen dan prinsip permainan dalam desain proses pembelajaran. Nah, Bapak Ibu di sini siapa yang sering membuat permainan di kelas? Pastinya sering ya, buat permainan di kelas, entah itu sebagai icebreaker, atau itu bagian dari pembelajaran, atau itu untuk penutup misalnya. Nah, itu sebenarnya kita juga sudah bisa mengatakan sebagai proses gamifikasi gitu ya. Jadi gamifikasi itu memasukkan elemen-elemen atau prinsip dari permainan itu sendiri ke dalam desain proses pembelajaran. Nah, kalau ngomong elemennya apa aja sih sebenarnya permainan itu, dan benar nggak bahwa semua permainan itu kita bisa sebut sebagai gamifikasi? Yang pertama, kalau kita ngomong soal permainan itu selalu ada objektif atau ada tujuannya gitu ya. Konon katanya permainan sepak bola dan basket itu menjadi permainan olahraga terpopuler gitu karena ada gawangnya gitu ya, ada ininya, ada gawang golnya, kemudian ada ringnya gitu, sehingga pemain-pemain ini tuh sangat bersemangat gitu memasukkan bola ke gawang ataupun ke ring. Jadi kalau membuat game itu pastinya untuk membuat game itu menjadi menarik atau kita bisa sebut sebagai gamifikasi, yang pertama harus punya tujuan atau harus punya goal. Dan tujuan atau goal ini tuh harus merupakan tantangan yang menarik. Kalau saya hanya tanya pada Bapak Ibu sekalian 1+1, nggak menarik pastinya. Semua udah bisa jawab ya. Tapi kalau saya memberikan teka-teki yang mengharuskan Bapak Ibu harus berpikir dan sebagainya, nah itu lebih menarik. Nah, jadi ada tujuannya gitu ya, atau ada objektifnya. Istilahnya kalau di game itu ada bosnya gitu ya yang harus dihadapi. Dan nomor 2 yang ada di dalam elemen permainan itu adalah reward. Nah, reward ini bisa berupa macam-macam ya Bapak Ibu. Yang pertama bisa berupa poin gitu ya, ada experience point atau behavior point, atau kalau dia lulus level tertentu dia dapat poin, atau dia harus mengumpulkan sekian poin supaya bisa naik level tertentu. Nah, itu juga bisa termasuk dari proses reward itu sendiri. Nah, kalau sekarang Bapak Ibu mungkin cukup familiar dengan penggunaan digital badge ya. Jadi digital badge itu seperti mendapatkan ini ya, badge yang digital yang kita bisa dapatkan nih. Contohnya saya ini Google reviewer ya. Saya suka kalau jalan-jalan itu suka foto-foto gitu, terus suka upload di Google Review. Nah, setiap kali saya mencapai poin tertentu, nah itu saya dapat badge. Badge-nya itu Google Review level 1 gitu ya. Jadi bintangnya cuma punya satu sisi. Kemudian seiring bertambahnya level saya, sekarang saya di level 7, itu bintangnya ada 7 sisi begitu. Jadi di icon di profile picture saya ada badge kecilnya, bintangnya ada 7 sisi. Nah, itu contohnya digital badge. Nah, ini kita juga sering dapatkan ya biasanya, nggak hanya di platform-platform edukasi, sebenarnya banyak e-commerce ataupun bisnis itu juga menggunakan gamifikasi loh Bapak Ibu ya. Nomor 3, elemen gamifikasi yang ketiga yang harus ada itu harus ada aturan main atau ada rules yang jelas gitu ya. Apakah ini dimainkan individu, apakah ini dimainkan kelompok misalnya begitu. Jadi harus ada rulesnya. Rulesnya itu apakah dia harus mengumpulkan poin dulu baru bisa naik level, ataukah dia harus melakukan misi 1, misi 2, baru dia bisa pergi ke misi 3, dan seterusnya. Itu ada rules-nya gitu ya. Kemudian yang nomor 4, ini ada unsur kompetisi atau kolaborasi gitu. Nah, ini yang menyenangkan dari anak-anak kita nih, pada suka ikutan game online ya. Karena di game online itu mereka mengumpulkan poin, kemudian mereka beli armor gitu ya, beli baju dan sebagainya. Kemudian di situ mereka juga punya komunitas gitu, ada kolaborasi, ada tim-timnya dan sebagainya. Nah, dalam permainan itu juga ada yang namanya elemen kompetisi atau elemen kolaborasi. Siapa yang poinnya lebih besar dan sebagainya. Dan yang kelima, ada level yang sifatnya progresif. Ini yang membuat permainan atau gamifikasi itu menjadi sesuatu yang menarik. Karena ada level-level tertentu yang anak-anak kita itu harus lakukan, harus lewati gitu ya. Jadi ada boss level 1, ada boss level 2, dan seterusnya gitu ya. Dan level-level ini bukan sesuatu yang mudah gitu. Dia akan terus secara progresif menjadi semakin sulit. Nah, itu dia elemen-elemen yang ada pada
gamifikasi atau pada permainan. Nah, kalau kita mau bilang bahwa permainan itu atau metode yang kita gunakan di kelas itu kita sebut sebagai gamifikasi, maka elemen-elemen ini harus ada, Bapak Ibu ya. Elemen-elemen ini harus ada. Paling tidak 3 atau 4 elemen ini tuh harus ada untuk membuat proses gamifikasi itu sendiri benar-benar bisa memberikan manfaat. Gitu ya. Jadi yang saya ulang sekali lagi, elemen permainan ada objektif atau ada goal-nya gitu. Kemudian ada reward-nya, bisa berupa poin, digital, atau bahkan permainan sederhana yang kita sediakan hadiah. Nah, itu kita juga bisa sebut sebagai reward. Ada rules atau aturan mainnya, ada proses kompetisi dan kolaborasi, dan juga ada level progresif. Ada peningkatan kesulitan yang makin lama makin tinggi gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, saya lanjut lagi nih. Bentar. Oke, nah ini contohnya proses gamifikasi yang kita sering temui di bisnis ya. Ini mungkin familiar juga nih dengan apa yang saya tampilkan di layar ya. Salah satu e-commerce itu menggunakan model-model seperti ini nih untuk melakukan proses gamifikasi. Nah, kalau teman-teman lihat, ini ada levelnya, betul ya, ada poinnya. Nah, kalau dia masih experience poinnya 0, maka dia levelnya masih level warga gitu. Kalau dia udah 200 experience poinnya, dia level boss dan seterusnya gitu ya. Dan ada rewardnya untuk setiap level-levelnya. Nah, ini adalah contoh penggunaan gamifikasi dalam bisnis. Nah, kalau kita lihat elemen-elemennya ada di sini ya, bahwa orang mengumpulkan poin, kemudian ada model rewardnya, ada level progresifnya. Itu di situ rules-nya adalah dia harus mengumpulkan poin. Ini kan ada caranya gitu ya, melakukan apa dapat sekian poin, kalau melakukan apa dapat sekian poin, kalau punya sekian poin bisa ditukar apa dan seterusnya. Nah, ini contoh gamifikasi yang dilakukan di dalam bisnis yang sebenarnya Bapak Ibu kalau kita mau jujur mungkin di sekolah pun kita sebenarnya juga melakukan. Ya, di sekolah juga ada sistem poin dan seterusnya yang sebenarnya mirip-mirip juga dengan yang namanya gamifikasi. Nah, keuntungan menggunakan gamifikasi ini apa sih? Yang pertama, pastinya itu memberikan motivasi. Ya, kalau misalkan ada reward, itu ada ini ya, ada tujuan eksternal yang dikejar oleh anak-anak kita sehingga anak-anak itu kalau belajar dia lebih termotivasi karena ada poin yang dikumpulkan, karena dia dapat digital badge atau dia ada nah itu anak-anak jadi lebih termotivasi, lebih semangat karena dia memenangkan sesuatu. Itu kalau di dalam otak kita tuh ada dopaminnya gitu. Nah, Bapak Ibu di sini mungkin ada juga nih yang suka main game gitu ya. Kalau kita menang atau kita bisa melakukan sesuatu, ini saya sih nggak terlalu suka main game online ya. Cuman saya masih suka main game jadul, game snake gitu ya, game ular-ular begitu. Nah, kalau saya bisa bunuh satu ular terus makan ininya, buah-buahnya itu ada dopamin gitu. Wah, semangat. Apalagi kalau yang bisa bisa dibunuh itu ular yang panjang gitu ya misalnya. Nah, itu ada dopamin yang mendorong anak-anak ini menjadi semakin termotivasi begitu. Kalau misalkan dia sedang belajar. Nah, kita mesti mengakui ya Bapak Ibu ya, kita ini sebagai guru saat ini itu saingan kita udah ini game-game yang seperti itu, game-game online nih saingan kita, dan game-game online itu kalau kita lihat grafiknya bagus gitu ya, interface-nya menarik, kemudian dinamis gitu, kalau diklik berubah gitu, sehingga kalau kita mau observasi anak-anak ini lebih gampang bosan, lebih pendek nih perhatiannya atau fokusnya begitu ya, sehingga kita sebagai guru ini semakin semakin mendapatkan tantangan bagaimana membuat kelas kita itu tidak membosankan tetapi juga bisa sama menariknya dan sama bermaknanya dengan permainan-permainan yang lain begitu. Jadi memang saat ini kita harus benar-benar nih mulai memikirkan gimana ya saya bisa membuat pembelajaran saya makin menarik. Nah, di topik-topik kemarin ada video interaktif dan sebagainya. Itu salah satu contoh-contoh untuk kita membuat kelas kita makin menarik buat anak-anak. Karena Bapak Ibu sekarang saingan kita nih ini game-game yang ada di smartphone-nya anak-anak ya dan di laptopnya mereka gitu. Dan itu nggak mudah sih kalau kita mau boleh jujur untuk bisa semenarik itu. Nah, yang kedua, keuntungan menggunakan gamifikasi itu adalah keterlibatan siswa atau engagement. Nah, kalau kita mau kembali kepada teori belajar, engagement ini mutlak diperlukan untuk anak-anak bisa belajar. Kalau anak-anak nggak terlibat, tidak ada engagement,
maka kemungkinan besar anak-anak tidak belajar gitu ya. Nah, dengan menggunakan gamifikasi itu anak-anak tingkat keterlibatannya makin tinggi gitu, karena gamifikasi itu interaktif, menyenangkan gitu ya. Dan kadang ada feedback langsung yang anak-anak bisa dapatkan gitu. Misalnya kalau anak-anak sedang bermain, kalau salah nggak keluar nih jawabannya, oh bukan, nggak cocok nih, dia coba lagi gitu ya. Nah itu memberikan rasa memberikan feedback yang cepat itu membuat dia terus-menerus terlibat di dalam permainan. Nah itu kelebihan-kelebihan atau keuntungan dari gamifikasi. Sebenarnya ada dua besar ini ya yang menjadi kelebihan utama atau menjadi keuntungan utama menggunakan gamifikasi. Jadi dia ini melibatkan atau meningkatkan motivasi anak dalam belajar, juga sekaligus meningkatkan engagement atau keterlibatan anak-anak. Nah, kalau anak-anak udah termotivasi, anak-anak udah punya engagement yang tinggi, pasti dia belajarnya nggak perlu disuruh-suruh lagi, nggak perlu ditegur-tegur lagi gitu ya. Dia sudah akan into gitu, udah akan langsung jalan dengan pembelajaran di kelas.